Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Dinda dan Kakak Tison di Santosa Joyful Kids. Adik-adik, kita akan mulaikan sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Kita katakan Ku Mau Cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita akan memulainya adik-adik. Ku mau cinta ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan memulai lagu ini adik-adik. Katakan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit,
kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik kita katakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, pada saat ini kita kembali lagi bersama sahabat Santosa Asi Joyful Kids. Nah, pada saat ini kakak Parlin akan menemani adik-adik untuk bercerita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memulaikan setiap kegiatan kami dan mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online pada saat ini Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami bisa diberkati melalui cerita firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami anak-anak-Mu supaya kami bisa mengerti, memahami setiap cerita yang akan disampaikan oleh kakak kami nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada saat ini sebelum kita mendengarkan cerita lebih dalam, nah kakak ingin adik-adik di rumah membuka Alkitab juga, bisa melalui handphone juga ya adik-adik. Nah pada saat ini apa sih kira-kira yang kita bahas adik-adik? Siapa yang tahu? Nah yang kita bahas pada saat ini adalah kisah seorang Daud dan Goliat. Mungkin sudah familiar banget ya jadi tentang cerita ini, sehingga kita sering mendengarkannya dari mama kita, dari kakak sekolah minggu yang lain juga, dan orang tua kita, sehingga merasa bosan dengan kata-kata dengan Daud. Tapi kita membahas lebih lagi ya adik-adik, supaya kita jangan lupa tentang kisah seorang Daud ini, yaitu seperti sosok apa Daud ini. Nah langsung saja kita membahas cerita firman Tuhan ini dari 1 Samuel 17 ayatnya ke-1 sampai yang ke-58. Nah terlalu panjang ya ceritanya ya adik-adik. Nah untuk itu kakak bercerita aja dan memberikan cerita singkat kepada adik-adik pada saat ini. Nah seorang Daud ini ialah seorang anak yang sangat muda, atau bisa dibilang masih muda adik-adik pada waktu itu, karena dia dari di antara kakak-kakaknya dia yang paling kecil, yang paling bungsu pada waktu itu, sehingga kakaknya pergi berperang dan Daud hanya mengembala kambing domba di padang belantara. Sehingga Daud ini belajar dari setiap lingkungannya. Nah apa yang kita tahu melalui Daud ini ya adik-adik? Nah pada suatu waktu adik-adik, Isai ini ayahnya Daud,
dan menyuruh Daud ini memberikan makanan kepada saudara-saudaranya di lembah terbanting di lapangan medan perang pada saat itu. Nah, pada saat Daud pergi ke situ, ia melihat bangsa Israel atau prajurit Israel pada waktu itu ketakutan. Kenapa prajurit Israel takut adik-adik? Karena lawan mereka adalah orang Filistin, dan orang Filistin itu memiliki prajurit yang sangat kuat, yang gagah pemberani, dan dia memiliki tubuh yang besar adik-adik, sehingga pada saat itu prajurit Israel takut terhadapnya, sehingga kata-kata sombong, kata-kata merendahkan dilakukan oleh Goliat ini. Nah, Goliat ini sangat sombong adik-adik. Dia merendahkan bangsa Israel. Siapa yang berani melawan aku 1 lawan 1 adik-adik. Sehingga prajurit-prajurit Israel pada waktu itu takut terhadapnya. Nah, apa yang dilakukan Daud? Dia marah adik-adik. Kenapa bangsa Israel direndahkan pada waktu itu? Sehingga ia menantang Goliat itu. Dan pada saat itu Raja Saul mendengar keberanian Daud ini. Pada saat itu Raja Saul memanggil Daud karena Raja Saul mendengar bahwa Daud memiliki keberanian. Sehingga pada waktu itu mereka ketemulah Saul dan Daud, dan melihat tubuhnya dan melihat Daud bahwa masih muda, maka Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tapi apa kata Daud adik-adik? Tetapi kata Daud kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Dengan itu meyakinkan seorang Raja Saul, sehingga Raja Saul mempercayai bahwa Daud ini memiliki keterampilan dalam berperang, walaupun Daud hanya berperang melawan hal-hal kecil seperti beruang terlebih dahulu, tapi diberikan kepercayaan besar oleh Saul untuk melawan Goliat. Sehingga pada suatu waktu berperanglah Daud dan Goliat. Saul melengkapi Daud dengan persenjataan perang, baju perang, sehingga Daud tidak terbiasa pada waktu itu. Daud tidak terbiasa memakai alat perang, sehingga ia melepaskannya itu karena terlalu berat. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Daud untuk mengalahkan Goliat? Yang dilakukan Daud yang pertama-tama adalah mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan selalu melindungi dia, bahwa Tuhan selalu ada buat bangsa Israel, bahwa Tuhan mampu mengalahkan Goliat. Itulah senjata pertama dari Daud. Senjata kedua adalah katapel pada waktu itu, atau dia mengambil sebuah umpan, yaitu dengan batuan kerikil yang diambilnya dari sungai yang licin, batu-batunya, sehingga ia melempar lembinya itu atau katapelnya itu menghajar Goliat. Nah adik-adik, pada saat itu Daud dan Goliat bertemu di medan perang, dan apa yang dilakukan Goliat ialah mengejek atau merendahkan Daud. Dia merendahkan Daud dengan berkata, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Mereka mengutuki Daud pada waktu itu karena menganggap bahwa Daud itu dikirim, seakan-akan dia merendahkan diri Goliat. Nah sebaliknya,
apa yang dilakukan Daud? Dia berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau datang mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sehingga persenjataan atau alat yang dipakai Daud pada saat itu adalah tangan kosong, hanya dengan batuan, tongkatnya yang ada di tangannya, dan 5 batu yang licin yang diambilnya dari sungai. Sehingga pada saat itu ia bergerak maju melawan orang Filistin itu dengan tongkatnya. Dilemparkannya lah batu itu kepada Goliat, sehingga kena dahi Goliat dan Goliat itu jatuh ke tanah. Sehingga Daud pada saat itu mengalahkan Goliat dengan tongkat dan batuan. Nah, adik-adik, ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu tertenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wah, luar biasa banget ya adik-adik. Daud ini mengalahkan Goliat tanpa pedang, tanpa alat perang. Tapi karena Daud ini adalah seorang yang dipilih Tuhan, sehingga Tuhan melindunginya, sehingga Tuhan menyelamatkan dia dari Goliat. Nah, apa yang diambil dari cerita ini adik-adik? Yang dapat kita ambil yaitu keberanian Daud, bahwa dia dapat mengalahkan kejahatan. Dan begitu juga dengan kita adik-adik, kita harus berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, berani berbuat kebaikan, berani jujur. Dan apapun yang talenta Tuhan berikan kepada kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita jangan sombong dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan yang memberikannya kepada kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia yang memberikannya. Sehingga apapun yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Maka untuk adik-adik yang di rumah, percaya dirilah dan berani menghadapi segala hal yang tidak baik dengan melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik yang di rumah, demikian saja firman Tuhan dari kakak pada hari ini. Semoga memberkati adik-adik yang menonton di rumah. Nah, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, pada saat ini kami sudah menyelesaikan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami seperti Daud yang berani menaklukkan lawan yang besar Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, kami bisa menaklukkan kejahatan, dan kami bisa berani memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga sifat Daud dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hore! Ibadah kita telah selesai. Tapi adik-adik di rumah jangan sedih. Karena minggu depan kita ditemani kakak-kakak yang lain. Jadi adik-adik, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya supaya adik-adik yang lain terberkati. Kakak Dinda Dan kakak Tison mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.